Irma sebenarnya tak pernah menyangka di tempat kerja yang baru bakal ketemu sama seseorang dari masa lalu. Pagi itu ia datang lebih awal. Kantor baru tersebut terlihat lebih besar dan rapi dibanding tempat kerjanya sebelumnya. Ia berusaha menyesuaikan diri, sambil membawa beberapa berkas yang harus segera diselesaikan. Sebagai karyawan baru, Irma memilih tidak banyak menarik perhatian. Ia ingin bekerja dengan tenang, gajian, lalu pulang seperti biasa. Irma mengetuk pintu ruangan besar di ujung koridor. Begitu pintu terbuka, langkahnya langsung terhenti. Seorang pria berdiri di dekat jendela sambil membaca beberapa dokumen. Rambutnya rapi, mukanya bersih, senyum yang muncul ketika melihat Irma membuat jantung wanita itu seketika berdebar. Haris. Nama yang sudah bertahun-tahun berusaha Irma simpan jauh di dalam ingatan. Mereka pernah sangat dekat. Bahkan dulu, sebelum Irma menikah, Haris adalah orang yang paling ia percaya. Hubungan mereka kandas bukan karena tidak saling cinta, tapi karena keadaan membuat keduanya memilih jalan berbeda. Sekarang mereka berdiri di tempat yang sama dengan kehidupan yang sudah berubah. Haris sudah menjadi direktur. Irma sudah menjadi seorang istri. Pertemuan mereka itu hanya berlangsung beberapa menit, dan mereka bicara tentang pekerjaan. Tidak ada percakapan panjang tentang masa lalu. Justru itu yang membuat suasananya terasa semakin aneh. Setelah keluar dari ruangan Haris, Irma kembali ke mejanya dengan pikiran yang berantakan. Tangannya sibuk membuka komputer, tetapi konsentrasinya berkali-kali buyar. Kenangan lama muncul tanpa diundang. Irma mencoba membuang semua itu. Ia sudah menikah. Masa lalu seharusnya selesai. Namun sejak hari pertama, Haris ternyata tidak mudah dihindari. Sebagai atasannya, mereka hampir setiap hari harus berkoordinasi. Awalnya semuanya berjalan profesional. Tidak ada perlakuan istimewa. Tidak ada sikap berlebihan. Tetapi semakin sering bertemu, semakin sulit bagi Irma menganggap Haris hanya sebagai seorang atasan. Beberapa minggu berlalu. Suatu sore, sebagian besar karyawan sudah meninggalkan kantor. Irma masih menyelesaikan laporan yang harus dikirim malam itu. Ketika hendak mengambil berkas di ruang direktur, ia melihat Haris masih berada di sana. Haris tidak langsung bicara, ia hanya menatap Irma beberapa detik, seolah sedang memastikan sesuatu yang selama ini ingin ditanyakannya. "Kamu kelihatannya bahagia banget." Kalimat sederhana itu membuat Irma terdiam. Ia tidak menjawab, karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, perkataan itu justru membuatnya bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah selama ini ia benar-benar bahagia? Irma tak pernah benar-benar paham. Irma akhirnya mengambil berkasnya dan keluar dari ruangan. Namun pertanyaan Haris terus mengikuti langkahnya sampai ke rumah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, nama Haris kembali muncul dalam pikirannya sebelum ia tertidur. Sejak sore itu, Irma selalu berusaha menjaga jarak dari Haris. Bukan karena Haris melakukan sesuatu yang salah. Justru sikapnya tetap profesional seperti biasa. Ia tak pernah memaksa Irma membicarakan masa lalu, dan tak pernah menunjukkan perhatian lebih di depan karyawan lain. Tetapi Irma sendiri yang mulai merasa tidak tenang. Tiap kali Haris memanggil namanya, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Apalagi ketika mereka hanya berdua di ruang kerja dan suasana kantor sudah sepi. Irma tahu perasaan itu tidak seharusnya ada. Di rumah, ia tetap menjalani rutinitas sebagai seorang istri. Semuanya terlihat normal. Hanya saja rumah tangganya memang sudah lama tidak seperti dulu. Suaminya bukan pria jahat. Ia bertanggung jawab dan tidak pernah kasar. Masalahnya, kesibukan membuat mereka semakin jarang berbicara. Pulang kerja sering larut, akhir pekan pun terkadang masih sibuk dengan urusan kantor. Irma sudah terbiasa makan sendirian. Sudah terbiasa tidur tanpa banyak percakapan. Dan tanpa sadar, perhatian kecil dari Haris terasa begitu berarti.
Di kantor, Haris beberapa kali meminta pendapat Irma dalam urusan pekerjaan. Ia menghargai kemampuan Irma dan sering memberikan tugas yang membuatnya berkembang. Tak ada rayuan, tak ada sentuhan. Hanya perhatian sederhana yang perlahan membuat tembok Irma mulai runtuh. Suatu sore, hujan turun deras ketika jam kerja hampir selesai. Sebagian besar karyawan buru-buru pulang. Irma masih duduk di depan komputer karena laporan yang harus diselesaikan belum selesai. Suara hujan masih terdengar keras di luar. Haris ternyata masih berada di ruangannya. Irma sempat berniat langsung pulang, tetapi hujan membuatnya menunggu di lobi. Beberapa menit kemudian Haris datang membawa 2 cangkir kopi. Mereka duduk sambil memandang keluar. Suasana terasa aneh, bukan seperti direktur dan karyawan. Lebih seperti 2 orang dari masa lalu yang secara tidak sengaja diberi kesempatan untuk duduk bersama lagi. Irma sesekali mencuri pandang. Haris terlihat jauh lebih matang sekarang. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang masih sama seperti dulu. Kenangan lama kembali berputar di kepala Irma. Haris akhirnya menyinggung masa lalu mereka. Irma hanya diam. Ia tak ingin membicarakannya. Tapi juga tak sanggup mengatakan bahwa semua sudah benar-benar selesai. Karena jauh di dalam hati, ia tahu perasaannya terhadap Haris ternyata tidak pernah benar-benar mati. Ketika hujan mulai reda, Irma berdiri bersiap pulang. Haris mengantarnya sampai pintu. Namun sebelum Irma pergi, tatapan mereka bertemu cukup lama. Tatapan yang membuat keduanya sama-sama tahu bahwa sesuatu telah berubah. Sampai di rumah, Irma berusaha tidur lebih cepat. Tapi pikirannya terus kembali pada sore tadi. Irma akhirnya sadar, masalah sebenarnya bukan Haris yang kembali ke hidupnya. Masalahnya, hatinya masih menyimpan tempat untuk pria itu. Setelah sore itu, hubungan Irma dan Haris berubah perlahan. Semuanya berjalan begitu saja, dimulai dari perhatian kecil yang semakin sering terjadi. Haris mulai sering mencari alasan untuk berbicara dengan Irma setelah jam kerja. Kadang hanya membahas pekerjaan yang sebenarnya bisa dibicarakan keesokan harinya. Irma pun tidak lagi buru-buru menghindar. Mereka mulai makan malam bersama sesekali. Awalnya di tempat yang ramai, kemudian memilih tempat yang lebih sepi agar tidak bertemu orang kantor. Mereka tahu apa yang dilakukan sudah tidak benar. Tetapi setiap kali bersama, perasaan bersalah itu seolah kalah oleh rasa nyaman yang mereka rasakan. Haris kembali menjadi sosok yang dulu sangat dikenal Irma. Pria yang bisa membuatnya tertawa. Pria yang tahu kapan Irma sedang lelah, tanpa harus bertanya terlalu banyak. Sementara Irma merasa dirinya kembali menjadi Irma yang dulu. Bukan sekadar istri yang sibuk mengurus rumah dan menunggu suami pulang. Di dekat Haris, ia merasa diperhatikan. Dan perasaan itulah yang membuat semuanya semakin berbahaya. Awalnya, mereka mulai bertemu diam-diam di luar kantor. Pesan-pesan yang awalnya hanya bahas kerjaan, berubah menjadi obrolan panjang. Irma menatap layar ponselnya sambil tersenyum sendiri, lalu buru-buru menghapus pesan ketika mendengar suara suaminya. Rasa bersalah muncul. Namun ketika melihat senyum Haris, semua tekad untuk menjauh kembali goyah. Mereka akhirnya mengakui bahwa perasaan lama itu belum benar-benar hilang. Tidak ada janji untuk meninggalkan pasangan masing-masing. Tidak ada pembicaraan tentang masa depan. Hanya keputusan egois untuk menikmati waktu yang mereka miliki tanpa memikirkan akibatnya. Irma tahu, kebahagiaan itu dibangun di atas kesalahan. Tetapi justru karena itulah ia semakin takut kehilangannya. Hubungan mereka menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Di kantor Haris tetap tegas. Irma tetap menjadi karyawan yang bekerja seperti biasa. Mereka bahkan sengaja menjaga jarak ketika ada orang lain. Namun ketika pintu ruangan tertutup dan hanya mereka yang berada di dalamnya, semua batas yang selama ini mereka jaga terasa semakin tipis. Suatu malam, Irma pulang telat. Ia berdiri beberapa saat di depan pintu rumah sebelum masuk.
Wajahnya mencoba terlihat tenang meski pikirannya penuh kekhawatiran. Suaminya masih terjaga. Irma memberikan alasan sederhana tentang pekerjaan yang menumpuk di kantor. Suaminya hanya mengangguk dan tidak banyak bertanya. Justru sikap itu membuat dada Irma terasa semakin sesak. Namun anehnya, keesokan paginya ia tetap menunggu pesan dari Haris. Dan ketika pesan itu akhirnya masuk, hanya satu kalimat sederhana yang membuatnya tersenyum. Pagi, jangan lupa sarapan. Irma memandangi pesan itu cukup lama, lalu membalasnya. Tanpa menyadari bahwa hubungan yang mereka anggap bisa disembunyikan itu perlahan mulai mengubah hidup mereka. Hubungan Irma dan Haris sudah berjalan beberapa bulan. Awalnya mereka masih merasa takut. Setiap kali bertemu di luar kantor, Irma selalu memastikan tak ada orang yang mengenali. Haris juga makin hati-hati. Namun setelah waktu berlalu, rasa takut itu perlahan berubah menjadi kebiasaan. Mereka mulai tahu tempat-tempat yang aman untuk bertemu. Bagi Irma, waktu bersama Haris seperti pelarian dari kehidupan rumah tangganya yang terasa semakin sepi. Ia tahu tuh dirinya sedang melakukan kesalahan. Tetapi semakin sering mendapatkan perhatian dari Haris, semakin sulit baginya untuk berhenti. Haris pun mulai menunjukkan perubahan. Ia tidak lagi puas hanya menjadi seseorang yang ditemui diam-diam. Ada keinginan untuk memiliki Irma sepenuhnya. Meskipun ia sadar keadaan mereka tidak memungkinkan. Beberapa kali Haris menyinggung tentang masa depan. Irma selalu menghindari pembicaraan itu. Ia tidak siap menghancurkan rumah tangganya. Tetapi di sisi lain, ia juga tidak sanggup meninggalkan Haris. Hubungan mereka akhirnya berjalan tanpa arah. Mereka hanya menikmati hari demi hari. Sampai suatu pagi, seorang rekan kerja bernama Rina mulai memperhatikan sesuatu. Rina melihat bagaimana Haris selalu lebih cepat mengetahui ketika Irma sedang tidak masuk kantor. Ia juga beberapa kali melihat mereka keluar hampir bersamaan setelah jam kerja. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan apapun. Tetapi bagi orang yang sering berada di sekitar mereka, kedekatan itu mulai terasa berbeda. Irma menyadari hal tersebut. Sejak saat itu, ia mulai menjaga jarak di kantor. Haris pun mengikuti. Tetapi diam-diam mereka tetap berkomunikasi. Justru karena tidak bisa bebas bertemu, rasa rindu mereka semakin besar. Irma mulai menyadari bahwa dirinya sudah terlalu bergantung pada Haris. Jika sehari saja tidak mendapat kabar, pikirannya langsung gelisah. Ia bahkan mulai membandingkan perhatian Haris dengan perlakuan suaminya di rumah. Perbandingan itu membuat rasa bersalahnya semakin besar. Suatu malam, Irma duduk sendirian di kamar. Tangannya memegang ponsel, tetapi tidak ada pesan dari Haris. Ia mencoba tidur, namun perasaan tidak tenang membuatnya terus terjaga. Beberapa hari kemudian, tubuhnya mulai terasa berbeda. Irma lebih mudah lelah. Pagi-pagi ia sering merasa mual dan tidak berselera makan. Awalnya ia mengira hanya kelelahan namun ketika menyadari bahwa dirinya terlambat datang bulan, Irma mulai menghitung tanggal di kalender. Jantungnya berdegup semakin cepat. Pikiran buruk mulai memenuhi kepalanya. Irma kemudian membeli tes pack dan menyimpannya di dalam tas sebelum pulang kerja. Sepanjang perjalanan menuju rumah, pikirannya tidak berhenti berputar. Untuk pertama kalinya sejak hubungan rahasia itu dimulai, Irma benar-benar merasa takut. Ia takut pada kemungkinan bahwa hubungan yang selama ini mereka sembunyikan ternyata sudah meninggalkan konsekuensi yang tidak mungkin mereka sembunyikan selamanya. Pagi itu Irma bangun lebih cepat dari biasanya. Rumah masih sepi. Suaminya belum bangun ketika Irma masuk ke kamar mandi sambil membawa alat tes kehamilan yang sejak semalam disimpannya di dalam tas. Tangannya gemetar. Beberapa menit kemudian, Irma menatap hasilnya. 2 garis. Ia kembali memastikan petunjuknya, lalu melakukan tes sekali lagi. Hasilnya tetap sama. Irma terduduk di tepi tempat tidur. Kepalanya penuh dengan berbagai kemungkinan.
Selama ini ia masih bisa menyembunyikan perasaannya. Masih bisa menyembunyikan pertemuannya dengan Haris. Hari itu Irma masuk kantor seperti biasa. Wajahnya terlihat pucat dan pikirannya sulit berkonsentrasi. Haris langsung menyadari perubahan itu. Ia beberapa kali mencoba mengajak Irma berbicara, tetapi Irma selalu menghindar sampai akhirnya mereka bertemu di ruangan Haris setelah jam kerja. Irma tidak mampu memutar kata-kata terlalu lama. Ia mengatakan bahwa dirinya hamil. Haris terdiam. Wajah pria itu berubah. Semua keyakinan dan keberanian yang selama ini terlihat ketika bersama Irma seakan menghilang. Untuk pertama kalinya mereka benar-benar berhadapan dengan akibat dari keputusan mereka sendiri. Haris kemudian mengatakan bahwa ia siap bertanggung jawab. Ia ingin Irma meninggalkan rumah tangganya dan memulai kehidupan baru bersamanya. Namun bagi Irma, persoalannya tidak sesederhana itu. Irma menangis tanpa suara. Ia sadar selama ini dirinya terlalu menikmati kebahagiaan sesaat, tanpa memikirkan bagaimana semuanya akan berakhir. Haris berusaha meyakinkannya bahwa mereka masih bisa memperbaiki semuanya. Tetapi justru saat itulah Irma mulai mengambil keputusan. Ia tak ingin dirinya terus bergantung kepada Haris. Beberapa hari kemudian, Irma mulai membereskan barang-barang pribadinya di kantor. Ia mengajukan resign. Haris mengetahuinya dari bagian administrasi. Pria itu langsung mencarinya. Namun Irma sudah bulat dengan keputusannya. Ia memilih meninggalkan pekerjaan yang selama ini mempertemukannya dengan Haris setiap hari. Bukan karena tak cinta. Justru karena perasaan itu masih ada, Irma tahu mereka harus benar-benar berpisah. Sore itu, ia berdiri di depan meja kerjanya untuk terakhir kali. Haris berdiri tidak jauh darinya. Keduanya saling memandang. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada kemarahan, hanya kesedihan karena mereka sama-sama tahu bahwa kisah mereka kini harus berakhir untuk kedua kalinya. Irma kemudian berjalan meninggalkan ruangan. Untuk pertama kalinya sejak kembali bertemu Haris, ia tidak menoleh lagi. Di dalam hatinya ia sudah membuat keputusan. Ia akan pergi, ia akan memutus hubungan itu. Dan sebisa mungkin, ia akan belajar melupakan Haris. Meski ada bagian dari dirinya yang tahu, melupakan seseorang yang pernah begitu dicintai tidak akan pernah mudah. Menjelang sore, semua barang Irma sudah masuk ke dalam tas. Ia berdiri sebentar di depan meja kerjanya, memandangi ruangan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Saat hendak pergi, Haris akhirnya menunggunya di dekat pintu keluar. Wajah pria itu terlihat lelah. Ia masih berharap Irma berubah pikiran. Haris mengatakan bahwa ia siap bertanggung jawab dan tidak ingin kehilangan Irma untuk kedua kalinya. Tetapi Irma hanya menggeleng. Ia sudah terlalu lama memikirkan dirinya sendiri. Irma memilih pergi bukan karena tidak mencintai Haris, tetapi karena ia sadar hubungan mereka tidak mungkin terus berjalan. Ia ingin memutus semua yang mengikat mereka. Pekerjaan, pertemuan, pesan-pesan rahasia, dan kenangan yang selama ini membuat mereka sulit berpisah. Sebelum pergi, Irma hanya memberikan satu pesan kepada Haris. Ia memintanya untuk tidak mencari dan menghubunginya lagi. Haris terdiam. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menerima keputusan tersebut. Irma kemudian berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya berat, tetapi ia tidak berhenti. Beberapa bulan berlalu. Irma tidak pernah kembali ke kantor itu. Nomor Haris masih tersimpan di ponselnya, tetapi tidak pernah lagi ia hubungi. Perlahan, ia mulai belajar menjalani hari tanpa menunggu pesan dari pria itu. Sementara Haris tetap bekerja seperti biasa. Sesekali ia masih teringat Irma ketika melewati meja kosong di dekat jendela. Namun ia tidak pernah mencarinya. Ia akhirnya menghormati keputusan wanita itu. Suatu malam, Haris menerima sebuah pesan singkat dari nomor yang sudah lama tidak muncul. Hanya beberapa kalimat. Haris, terima kasih ya untuk semua yang pernah kita jalani.
Tapi sekarang aku ingin benar-benar melupakan semuanya. Jangan cari aku lagi. Aku ingin hidupku tenang. Haris membaca pesan itu berkali-kali. Tidak ada kemampuan untuk membalas. Ia hanya meletakkan ponselnya di atas meja dan menatap kosong keluar jendela. Untuk kedua kalinya, Irma pergi dari hidupnya. Bedanya, kali ini Haris tahu mereka tidak boleh saling mencari lagi. Sementara itu, di rumahnya, Irma duduk sendirian sambil memandangi hasil pemeriksaan kehamilannya. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu keputusan yang diambilnya tidak akan mudah. Mungkin akan ada banyak hari ketika ia kembali mengingat Haris. Mungkin akan ada saat ketika ia menyesali semuanya. Tetapi itu harus terus berjalan. Karena ada masa lalu yang memang tidak bisa diperbaiki. Ada cinta yang harus dilepaskan. Dan ada kehidupan baru yang harus dijaga. Irma mengusap perutnya pelan, lalu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak lagi memikirkan bagaimana mendapatkan kembali masa lalu. We were Nina Rawingens went for this kind of fun. Dan kali ini ia memilih pergi bukan untuk melarikan diri. Si pergi untuk memulai hidup yang baru.